Apakah Kiai setuju atau tidak gitu? Nah ya begini, orang tua mereka itu toh kakek-kakek mereka sering mengklaim, jadi mengklaim Ka'bah yang asli di Yaman, ya kan? Bahkan mereka ingin menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi tradisi-tradisi ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka yang terbiasa mengklaim semacam itu, akibatnya menular ke anak-anaknya. Sehingga jangan heran kalau kita ini melihat apa itu melihat keadaan ada hall Solo, hallnya Habib Ali kan ada hall presiden itu persis. Jangankan Solo yang sifatnya masih kota-kota milik Indonesia. Buang Rasulullah saja diklaim. Dengarkan suara merdu saya coba. Suara merdu saya dengerin. Salatullah ala Tohal Yamani. Semoga nama takdim Allah kepada baginda Rasul yang sifatnya Tohar. Al Yamani yang Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Kapan Rasulullah hidup di Yaman? Dan kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kenapa diklaim Rasulullah? Jadi ini menjadikan manusul khotimah, dan apabila dia kubur mereka akan berbalik ke timur. Jadi melihatkan videonya ya ini selalu begini. Tapi saya minta bus itu kan syariat alami. Karena itu kan hasil Mi'raj 70 kali ya itu sana. Kemarin itu Kiai setelah saya merapat ke Panjenengan, saya kan ke Mekah Madinah. Saya keliling ke Yaman gitu. Di Yaman itu saya ziarah ke makamnya Jabal itu Al-Faqih Mubad. Di samping makam itu ada makam di tembok. Supaya ada makam di tembok. Lalu saya tanya sama orang ini makam di tembok, makam siapa? Makam para syuhada, sahabat yang mati syahid di medan perang. Lalu saya tanya, kenapa kok nyampe di tembok? Beliau mengatakan ini kalau kejadiannya tidak ke tapi ke makam saya. Ini jelas dimonopoli. Dimonopoli. Maksud saya, makam saya itu di tembok. Supaya tidak Al-Faqih Mubad. jadi makamnya ini udah lama yuk. Paham keterangan. Mungkin sini Satu komplek namanya di tembok ini. Dulu sebelum di tembok. Makamnya apa? Semuanya ke surga. Tapi setelah itu di tembok, semuanya kiblatnya ke kalau terus-teruskan di Indonesia kan nanti Wali Songo juga hilang kiblatnya di makam-makam Kiai. yang pasti itu sejarah memasukkan ini sudah diawali oleh kakek-kakek mereka. Siapa kakek mereka? Itu Abraham orang Yaman. Siapa yang memasukkan Ka'bah? Ka'bah dimasukkan. Apa meneh gur makam. Apalagi makam. Enggak gini Kiai, supaya lebih tajam ya. Kira-kira ada enggak kira-kira sampel miniatur yang terjadi di zaman ini di Jawa Tengah atau di Indonesia? Maksudnya yang terjadi di zaman itu, apakah potretnya di Indonesia ada gitu? Ada. Jangan jauh-jauh di misalnya Jawa Tengah, kira-kira ada enggak? Ini yang mampu untuk merungkatkan mereka itu orang Indonesia. Kenapa orang Indonesia? Sama-sama menggunakan lambang bumi. Kalau Abraham memalsukan Ka'bah di Yaman, kemudian Allah
turunkan Ababil, hancurkan Abraha Samudra Purnomo, persis di Indonesia. Ya, Alwi memalsukan semuanya di Indonesia. Yang menghancurkan, yang merungkatkan juga burung Ababil. Burung Ababil itu zaman Wali Songo namanya Raja Wali, burung Raja Wali. Raja Wali. Berhubung apa itu wali-wali dulu, Raja Wali itu kan raja, itu kan raja Jawa kan. Wali itu kan apa itu Wali Songo zaman dulu kan. Berhubung orang Indonesia ini apa itu wali-wali itu kan jiwanya kan jiwa apa itu jiwa kemasyarakatan tinggi kan, sehingga menggunakan istilah burung Raja Wali itu diganti dengan istilah orang Hindu Buddha, yaitu Garuda, yang mampu merungkatkan penipuan-penipuan di Indonesia persis seperti Abraha dirungkatkan oleh burung Ababil. Di Indonesia juga dirungkatkan oleh burung Garuda, atau dengan istilah zaman kewalian burung Raja Wali, atau di Al-Quran namanya burung Ababil, sama. Terus gini ya, kira-kira ini fenomena yang akhir-akhir ini kami teman-teman agak risau. Bagaimana klaim-klaim orang-orang Ba'alwi ini terhadap kota? Misalnya ada suatu haul Gresik misalnya, harusnya kan sohibul wilayah, tapi ternyata di Gresik yang dihauli Habib, bukan sohibul wilayahnya Gresik. Termasuk juga yang dekat sini ada Solo lah, haul Solo itu kan yang dihauli orang zaman, dan makomnya tidak di situ, makomnya di zaman. Terus mengatasnamakan haul Solo ini menurut Kiai gimana? Dan fenomena itu menyebar gitu. Ada kaidah, kaidahnya kalau menggunakan kaidah Jawa, apa itu buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau kaidah Arab namanya ma fil aba fil abna, apa-apa yang terjadi pada ayah terjadi pada anak. Kalau anaknya meong-meong, pasti ayahnya kucing. Yang meong-meong ngomong aku harimau, aku singa. Masa ada harimau singa meong-meong? Gak mungkin ada orang yang oknum yang selalu memalsukan. Kemudian nanti tak unggah viral ini. Namakan bahwa dia adalah punya darah ke Rasulullah. Gak mungkin. Rasulullah tidak pernah memalsukan. Rasulullah tidak pernah membanggakan nasab. Anak cucu Rasulullah Sayyid Syarif. Sayyid itu kan keturunannya Sayyidina Hasan. Kalau yang perempuan Sayyidah, yang Husain itu kan Syarif, Syarifah. Belum ada satupun Syarif dan Sayyid apa itu membanggakan nasab, membanggakan silsilah. Yang membanggakan nasab dan silsilah yang sepaham saya di Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman, Iblis khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih utama daripada Adam. Aku diciptakan, engkau menciptakan aku berketurunan dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam berketurunan dari tanah. Ini artinya sesungguhnya orang yang membanggakan nasab dan silsilah adalah iblis. Kalau ada orang kok membanggakan nasab dan apa itu silsilah positif, niru gayanya iblis. Sebab Rasulullah diutus di Makkah dalam rangka untuk mengikis habis apa itu budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah di antaranya adalah bangga-banggaan kabilah, bangga-banggaan apa itu apa namanya, menghilangkan kasta, bangga-banggaan kasta. Sementara yang ada kabilah dan bangga-banggaan kasta saat ini itu Al-Idrus, Asegaf, Al-Jufri dan sebagainya. Gini, jadi intinya gini ya, kalau kita menilai Abraha itu dalam rangka menyaingi Ka'bah, dia bikin Ka'bah yang di sana. Mungkinkah Ba'alwi ini keturunan dari mereka? Terus itu kan pengklaim kota. Artinya gini Kiai, bagaimana pendapat Kiai tentang haul-haul yang mengatasnamakan kota itu? Apakah Kiai setuju atau tidak gitu? Nah ya begini, orang tua mereka itu toh, kakek-kakek mereka sering mengklaim, jadi mengklaim Ka'bah yang asli di Yaman, ya kan? Bahkan mereka pengen menghancurkan Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi tradisi-tradisi ayah-ayah mereka, kakek-kakek mereka yang terbiasa mengklaim semacam
itu Iya. akibatnya menular ke anak-anaknya. Oh, iya. Sehingga jangan heran kalau kita ini melihat apa itu melihat keadaan ada hall Solo, hallnya Habib Ali kan ada hall presiden dan sebagainya. Itu persis. Jangankan Solo yang sifatnya masih kota-kota milik Indonesia. Wong Rasulullah saja diklaim. Dengarkan suara merdu saya coba. Suara merdu saya dengerin. Iya. Salatullah ala Tohal Yamani. Iya. Semoga nama takdim Allah kepada baginda Rasul yang sifatnya Tohar. Iya. Al Yamani yang Yaman. Kapan Rasulullah dilahirkan di Yaman? Iya. Kapan Rasulullah hidup di Yaman dan kapan Rasulullah wafat di Yaman? Kenapa diklaim Rasulullah? Iya. Berarti gini, Kiai. Kemarin ada seorang, saya juga dulu ngefans sama Habib ini, Muhammad Al-Habsyi. Dulu saya ngefans, sering ngaji sama beliau. Tapi begitu beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu dari zaman, saya langsung blank. Apa itu Ka'bah yang tempat nyembah, apa itu orang Islam, itu saja diklaim dipalsukan di Yaman. Bahkan Rasulullah juga diklaim kalau Rasulullah orang Yaman. Apalagi makam-makam pahlawan Indonesia. Berarti kami mohon doa ya, kami kan dari Solo Raya. Kami mempunyai pergerakan bagaimana nanti haul Solo ini benar-benar yang dihauli orang Solo. Kemarin kami musyawarahkan untuk Ki Ageng Henis sama siapa Gus? Hamengkubuwono ya. Itu Pakubuwono. Jadi sesepuhnya kan Pangeran Miska Ki Ageng Henis. Iya. Ki Ageng Henis sama Ki Ageng Solo, Ki Ageng Solo. Nah, ini mohon doanya, mohon dukungannya teman-teman nanti dari seluruh Jawa Tengah agar haul yang kita benar-benar pakai brand Solo, yang kita hauli sohibul wilayah Solo. Kira-kira bagaimana menurut Kiai? Setuju atau tidak? Karena apa itu kita ini kan kalau tidak ada dukungan dari kiai-kiai kita lemah juga. Setuju. Kalau tradisi-tradisi kita ini sudah kita lupakan, maka akan ada oknum-oknum yang seperti itu, yang mengklaim seperti itu. Itu yang asli itu gara-gara lengah kita gitu. Sehingga kalau kita ini tidak lengah, insya Allah nggak terjadi yang semacam ini. Kalau kemarin itu pertama yang mengatasnamakan Habib itu dalam Quran itu kan jelas orang Yahudi. Iya. Nahnu abnaullahi wa ahibba'uh. Itu kan klaim Yahudi. Berarti Habib itu pertama kali klaim itu kan dari orang Yahudi. Dia namanya Plagi. Iya. Plagi kan Demak ya, kan Pekalongan. Kok yo delalain beneri. Plagi Pekalongan. Kali ada istilah Habib itu kan dari orang Yahudi. Yang pasti mengklaim semacam itu nggak boleh. Sebagaimana nggak sekarang closing aja, Kiai Bendo, Muharrar, bagaimana pesan Anda untuk warga kita, terutama Nahdlatul Ulama menyikapi adanya fenomena diskursus Nasabah Alwi dan haul-haul yang mengatasnamakan klaim kota wilayah itu. Mohon untuk pendapat daripada warga semua. Jadi begini loh, apa itu dulu kita kan husnudon ya. Anggap saja Mbah Bendu ini imam. Saya sama ini Ustadz Arifin ini makmum. Lalu Mbah Bendu ini di bajunya ini ada coklat. Saya husnudon. Tapi ini Ustadz Arifin meneliti temblek lincung. Coba apa yang terjadi di saat Arifin ini ngomong sama saya, Ustadz itu temblek lincung. Kira-kira kalau saya sudah diberitahu semacam ini, kira-kira saya masih husnudon boleh nggak? Tidak boleh, haram ini. Ya, karena sudah tahu. Karena sudah tahu. Bahkan Mbah Bendo yang sudah diberitahu kalau bajunya ada temblek lincung juga tidak boleh melanjutkan untuk mengklaim kalau dirinya sahih. Artinya para habaib yang sudah diberitahukan sama para ulama bahwa silsilah mereka batal, tapi mereka malah melakukan pembelaan. Ini tuh dosanya tuh 2 kali lipat. Dosanya dua kali lipat. Jadi seperti saya yang sudah meneliti di kitab-kitab silsilah dan sebagainya, saya mengetahui saya ini hukumnya haram mengikuti apa itu silsilah mereka. Begitu juga para muhibbin yang sudah diberitahu tentang istiadat ini, mereka juga haram untuk mengikuti.
Bahkan Mbah Bendo yang tadinya mengira dia sisinya Rasulullah, tapi setelah diberitahu oleh sebagian ulama bahwa beliau tidak dulunya Rasul, maka Mbah Bendo hukumnya haram mengikrarkan dirinya adalah mengisbatkan ya. Gini, saya mohon ini karena asik sekali kiai-kiai para kiai. Bagaimana kalau Kiai Mukarrar kita dukung menjadi salah satu ujung tombak perjuangan kita? Siap. Oke. Kira-kira Kiai sanggup nggak? Nanti saya blow up terus di YouTube saya. Termasuk Mbah Bendo ini. Saya Mbak Ukit.